Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah saya Muhammad Lutfi Khairuddin dari channel YouTube Bung Lutfi Official kembali bisa menyapa pemirsa. Kali ini saya bersama dengan Profesor Dr. Kiai Haji Imam Suprayoga. Beliau sudah tidak asing lagi. Saya meyakini demikian pada pemirsa. Beliau adalah Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim pertama ya, karena nama UIN beliau pertama kali menjabat sebagai rektor dan sangat legendaris dengan kemajuan yang sangat pesat ya sampai dengan saat ini. Kampus Islam yang menjadi primadona barangkali masyarakat khususnya yang beragama Islam dan di luar Islam juga demikian, sehingga beliau saat ini alhamdulillah kembali untuk bisa sharing terkait dengan berbagai tema, berbagai pembahasan-pembahasan yang aktual terutama saat ini, yaitu tahun politik, di mana akhir tahun 2023 ini saat ini di bulan Desember sudah memasuki masa kampanye untuk pemilihan presiden, kemudian pemilihan legislatif, baik DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, DPR RI maupun nanti pemilu 2024 akhir, yaitu pemilihan kepala daerah, di mana kita tahu saat ini para kontestan, para calon, baik pasangan calon presiden, wakil presiden, kemudian calon anggota legislatif melakukan berbagai upaya agar mendapatkan simpati, agar memperoleh suara atau elektoral sehingga menjadi terpilih begitu. Nah, pemirsa, pada dialog saya dengan Profesor Imam kali ini kita akan melihat perilaku politik ya, para pelaku-pelaku politik ini, apakah itu pasangan calon presiden dan wakil presiden, kemudian calon anggota legislatif dan elit-elit partai politik yang ada dalam perspektif kearifan lokal atau local wisdom, di mana Indonesia ini negara yang unik. Ketika kita bicara politik tentu tidak hanya perspektif rasional, katakanlah survei atau polling, tetapi juga ada perspektif-perspektif yang dalam tanda petik mistis yang dipercaya sebagai alat atau metode begitu agar terpilih. Katakanlah misalnya untuk agar terpilih misalnya harus melakukan ziarah kubur misalnya ke tokoh, kemudian juga melakukan apa itu namanya misalnya dengan mempercayai suatu pakem-pakem misalnya ketika mereka mencalonkan di suatu daerah tertentu. Nah, langsung saja pemirsa, biar saya tidak panjang lebar, langsung menyapa beliau. Assalamualaikum Prof. Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang sekali bisa kembali bersama Prof. Imam untuk berbagi ilmu, wawasan, pengetahuan, dan edukasi Prof kepada masyarakat khususnya di tahun politik ini Prof. Imam. Nah, Prof. Imam seperti pengantar saya tadi bahwa macam-macam berbagai atau banyak sekali perilaku-perilaku politik ya, para pelaku-pelaku politik yang kemudian aneh-aneh begitu menghadapi tahun politik ini agar terpilih dengan kontestan yang sedemikian banyak supaya terpilih itu melakukan berbagai cara, tidak hanya yang rasional, bahkan mungkin yang irasional juga Prof. Dalam tanda petik misalnya ke dukun, misalnya kalau kejawen ke kiai, barangkali ke ulama, ataupun mungkin melakukan hal-hal yang katakanlah klenik begitu. Nah, monggo Prof. Imam untuk bisa mengeksplor terkait dengan hal ini sekaligus memberikan edukasi pencerahan kepada masyarakat yang menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat-saat sekarang ini kiranya menarik sekali ya bicara tentang politik, karena ini kan masanya kampanye. Nah, tentu orang banyak yang menduga-duga apa kira-kira yang menarik agar seseorang itu mendapatkan simpati lalu dipilih. Nah, sebetulnya ini juga tidak mudah untuk di Indonesia ini. Di Jawa misalnya itu tidak mudah menebak. Kalau orang-orang
yang berpikir rasional, berpikir modern, mengira bahwa orang memilih itu atas dasar pertimbangan-pertimbangan rasional. Lalu mereka lihat visi misinya seperti apa, gitu kan, program-program prioritas yang diinginkan itu. Ya boleh-boleh saja lah itu orang menilai seperti itu. Tapi kalau seseorang menjatuhkan pilihannya tidak harus, tidak selalu orang itu atas dasar pertimbangan-pertimbangan rasional itu, tapi bisa jadi kedekatan gitu kan. Lalu juga misalnya kesamaan di dalam agama, kesamaan di dalam asal muasal, ya. Sama-sama orang Jawa, sama-sama orang Madura, ya kan? Sama-sama orang Madura Jawa, ya. Sama-sama seagama. Jadi para sama-sama organisasi, ya. Itu banyak sekali gitu yang harus dipertimbangkan gitu kan. Nah, tapi dari sekian banyak itu kan orang mesti bertanya, dari berbagai macam pilihan itu kira-kira yang mana? Tentu karena masyarakatnya berbeda-beda juga berbeda-beda pula gitu kan. Tapi barangkali bisa diambil sebuah pandangan gitu yang pada umumnya yang apa. Saya akhir-akhir ini kaget. Ternyata bukan kepintaran ternyata. Bukan ketinggian ijazah. Dan juga bukan asal usul gitu ya. Tetapi ada orang yang mencari sekarang ini yang tawadhu, yang adab asor, yang ketika dikritik itu tidak respon yang berlebih-lebihan, tidak marah, itu kan. Jadi kalau seperti ini maka bisa jadi orang yang suka dikritik itu malah beruntung. Orang yang direndah-rendahkan, orang-orang yang dihina-hina gitu kan, orang yang dianggap tidak pinter gitu, itu malah teruntungkan. Jadi bisa jadi orang dihina itu malah menjadi satu modal gitu kan, untuk terpilih, untuk bisa jadi terpilih. Apalagi bangsa Indonesia itu kan, bangsa kita ini kan tidak tegaan. Gitu kan, tidak tega ketika ada orang direndah-rendahkan. Tidak tega kalau orang dianggap banyak kekurangannya. Terus muncul iba, kasihan. Justru itu yang bisa saja yang dipilih itu, karena itu sebetulnya bisa jadi yang menjadikan seseorang dipilih itu bukan kawannya, tapi adalah lawannya, lawan politik yang suka merendahkan itu. Itulah yang mengumpulkan suara. Sehingga disitulah lalu menjadi menang. Karena itu dalam hal kayak begini memang kita semua harus hati-hati dan tidak tergesa-gesa mengatakan bahwa seseorang itu apa itu. Sebab mereka juga tahu bahwa seseorang itu bisa memimpin itu bukan hanya karena kepintarannya, tapi juga karena kearifannya. Bahkan kalau orang Jawa kan pulungnya masuk kemana gitu kan, jatuh kemana? Pulung itu kan. Apa itu pulung? Pulung itu kekuatan gitu kan dari luar dirinya. Kalau orang desa kan, kalau pilihan kepala desa itu pulungnya akan datang kemana? Gitu. Jatuh ke seseorang. Nah kalau orang itu sudah punya pulung, kalau orang Jawa loh ya, ini kita nanti bicara orang Jawa, dan itu biasanya dipercaya gitu kan, dipercaya. Karena itu dalam konteks pemilihan kepemimpinan itu jangan hanya satu pisau bahwa ini adalah orang yang bergelar misalnya akademik tinggi, orang berpengalaman gitu kan, yang begitu lama. Memang itu ya penting kalau dinilai dari sisi rasionalitas. Tapi tidak menjamin. Tapi itu tidak menjamin. Sebab yang milih itu adalah rakyat sebetulnya. Rakyat itu yang pendidikannya bermacam-macam itu. Yang memilih itu kan bukan orang yang lulusan S2, S3, atau bahkan juga S1. Yang sekarang kalau demokrasi yang milih kan semua orang. Bahkan orang tua yang tidak bisa baca pun juga diperkenankan untuk milih, yang suaranya sama. Lah orang tua itu kan orang-orang yang tidak berpendidikan itu seperti apa gitu kan. Pandangannya tatkala dia memilih pemimpin.
Begitu juga dikatakan bahwa anak muda sekarang kan lebih dari 50%. Nggih. Nah, bagaimana cara mereka tatkala memilih pemimpin? Kita kan juga belum tahu. Kalau itu ukuran-ukuran orang tua kan juga menjadi keliru. Kalau orang tua misalnya dalam memilih celana saja kan milih yang kombor. Tapi anak muda kan milih yang apa namanya? Ketat. Yang ketat. Ya, kan? Jadi idola orang tua berbeda dengan idola anak-anak, kan itu kan, anak muda sekarang yang saya pilih. Bagaimana cara menyisir ya rambut, bagaimana memilih pakaian gitu, jenis pakaian. Karena itu bisa jadi orang tidak lihat ijazahnya apa, bagaimana dia mengungkapkan apa pandangan-pandangannya gitu di muka umum. Bisa jadi bukan itu yang dipilih, bukan orang yang fasih berbicara itu, tetapi adalah orang-orang yang menjadi idola mereka masing-masing. Nah itu, jadi memang variabelnya banyak, lalu kita harus hati-hati. Apa sebetulnya yang dimaui oleh masyarakat itu, oleh anak-anak muda yang jumlahnya 50% itu kan gitu, lebih dari 50% itu. Iya, kalau soal ini, Prof. Keyakinan masyarakat, Prof, di samping tadi yang Prof jelaskan banyak sekali variabel aspek yang menjadi referensi pemilih untuk menentukan calon yang akan dipilih. Itu banyak perilaku-perilaku politik di masyarakat kita, misalnya soal bagi pentingnya misalnya untuk ziarah kubur itu, Prof, juga Prof. Mau nyalon wali kota Malang ziarah ke makam Ki Ageng Gribek misalnya. Nyalon gubernur Jawa Timur, wali kota Surabaya di makam Sunan Ampel. Kemudian mencalonkan gubernur DKI misalnya ke makam Mbah Priok dan seterusnya disesuai dengan tokoh di situ siapa begitu. Kemudian juga pakem-pakem yang mungkin untuk calon presiden, Prof, ini harus dari Jawa ini. Kalau untuk luar Jawa sulit atau mungkin tidak bisa terpilih dan seterusnya. Ini sesungguhnya menurut Prof hal-hal demikian itu menjadi nilai plus atau minus, Prof? Apalagi dalam khususnya untuk memilih pemimpin nasional, presiden dan wakil presiden, pemimpin negara di Indonesia yang sangat luas dan majemuk ini, ketika kemudian variabelnya tidak lagi yang sifatnya misalnya program visi misi, tapi variabel-variabel yang tadi itu bagaimana, Prof, nanti pengaruhnya terhadap masa depan negara ini menurut Prof, pandangan Prof? Kalau itu kan bukan pandangan saya sebetulnya. Tapi saya melihat banyak orang bagaimana melihat sesuatu kan gitu. Yang milih kan bukan saya. Yang milih kan masyarakat semuanya kan itu. Tapi kita harus tahu bagaimana budaya Jawa gitu kan. Yang dihargai oleh orang Jawa itu apa? Yang dihargai oleh orang Jawa itu apa? Yang dihargai oleh orang Madura itu apa? Yang dihargai oleh orang Sulawesi, orang Kalimantan, orang Sumatera itu apa? Pakaiannya saja kan berbeda-beda. Yang dianggap sopan menurut orang Jawa kan pakaiannya pakaian Jawa itu kan. Pakaian sewek ya kan, pakai baju itu ya apa namanya. Lalu kemudian pakai keris, pakai kopiah, topi orang Jawa kan sangat berbeda dengan orang Madura misalnya. Kalau orang Jawa kan di depannya itu kan harus lengkap sampai ke bawah. Nah, itu kan. Tapi belakangnya kan beda ya. Depannya itu sampai komplit bawah, belakangnya kayak gerowong gitu kan. Sepatunya orang Jawa juga begitu kan. Di depannya seperti sepatu tapi tumitnya tidak ada kan. Topinya juga begitu kan. Di depannya itu klimis, di belakang ada mondolnya itu kan. Sepertinya aman, ternyata kan bawa keris kan itu. Kan sangat sekali berbeda dengan orang Madura. Orang Madura di depannya kan dibenikkannya kan, dikancingkan kan enggak. Tidak itu. Kaosnya kan kelihatan kayak beda gitu. Garis-garis. Sangat beda kan dengan orang Jawa itu kan. Kalau orang Jawa depannya komplit, belakangnya tidak ada. Kalau orang Madura belakangnya kelihatan, apa namanya, kaosnya, gitu kan. Nah, kalau membawa senjata kan celurit itu kan mesti dipekam. Dari jauh kan kelihatan. Kalau orang Jawa tidak kelihatan. Nah, saya bukan mengatakan ini berbeda. Itulah kultur yang masing-masing itu berbeda. Karena itu kan punya nilai-nilai yang berbeda-beda. Tapi dari sekian nilai-nilai yang berbeda-beda itu, masyarakat apapun
ternyata juga ada nilai-nilai yang universal. Nah itu kan, misalnya orang itu suka yang merendah gitu kan. Orang itu suka kalau ada orang itu malah rendah hati. Sebab apa? Manusia itu sebetulnya kan punya ciri ya. Iya. Pantang kelintasan. Dilintasi itu loh tidak mau orang itu. Nggih. Pantang kekurangan. Dianggap kurang itu loh orang itu tidak mau. Iya. Pantang kerendahan. Iya. Pantang kerendahan, pantang kekurangan, pantang kalah. Semua manusia itu punya ciri seperti itu. Pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kekurangan, pantang kalah. Dianggap kalah itu tidak mau. Ini karakter dasar. Karakter dasar manusia. Makanya itu dari berbagai macam kultur ya bangsa Indonesia yang berbeda-beda itu, maka kalau bisa membaca itu ya, maka bisa jadi karena mereka tidak mau pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kekurangan, pantang kalah. Maka kalau ada orang yang berperilaku merasa mengalahkan orang itu, dia tidak akan simpatik, tentu juga tidak akan dipilih. Iya, karena itu maka kalau ada orang malah menunjukkan aku ijazahku ini, aku pengalamanku ini, aku programku ini, otomatis dengan sendirinya kan sudah merasa mengalahkan seseorang. Artinya orang yang tinggi hati tidak akan mendapatkan simpati. Tidak akan mendapat simpati. Apalagi kesannya sombong misalnya. Apalagi kesannya sombong. Makanya walaupun sebenarnya memang pintar, Pak. Makanya kan kalau di Jawa itu Ronggo Warsito kan katakan menang tanpa ngasorake kan itu. Ya, menang tanpa merendahkan. Sugih tanpa bodoh. Iya. Kaya tapi tidak punya harta. Ngluruk tanpa aji-aji. Kaya hati, nggih. Gitu kan? Lalu sugih tanpa bodoh, ngluruk tanpa bolo, sekti tanpa aji-aji. Dia itu sekti tapi lalu tidak menunjukkan ilmu kanuragannya. Kekuatan. Kayungyung dening pepoyaning keutamaan. Semua itu hanyalah untuk mendapatkan keutamaan hidup. Ronggo Warsito tadi. Jadi memang kalau bicara yang disampaikan Prof, karakter masyarakat kita itu suka yang rendah hati. Tentu beda dengan karakter masyarakat di luar negeri. Prof tahu kalau di Amerika Serikat ketika pemilihan presiden, Prof, walaupun kita juga ada debat ya, yang kemarin tentu ramai pemirsa ya, kita tidak membahas format debat. Itu di Amerika Serikat justru orang yang calon yang debatnya itu menang, bisa mengalahkan lawannya, itu yang akan terpilih, Prof. Itu kan karena Amerika kan berbeda dengan tapi di masyarakat kita justru yang Prof sampaikan ketika dia debat itu merasa seolah-olah paling pintar, paling wah, paling menang, itu nanti tidak akan dapat simpati dari masyarakat itu, Prof Imam. Orang pinter itu kan bagus, tapi kalau keminter nanti kan malah jelek. Nah, kalau orang Indonesia ini saya rasakan itu yang nggak boleh itu sombong. Tinggi hati. Apalagi ini, Prof, mungkin Prof tahu bahwa biasanya juga masyarakat kita itu kan karakteristiknya tadi iba kasihan. Kalau ada calon yang dalam tanda petik itu merasa atau dianggap didolimi, Prof, itu justru yang akan menang gitu, Prof. Itu jadi diserang itu justru jatuh malah menguntungkan secara elektoral. Tadi Prof sudah menyampaikan di awal tadi. Coba sama dulu katakan Pak Jokowi itu kan dianggap ideal. Ya, yang dulu itu. Iya. Lalu kalau ditanya ideal apa? Jawabannya orangnya sederhana. Orangnya rakyat. Belusuan. Bukan program, bukan visi misi. Yang dilihat bukan ijazahnya. Gelar akademiknya Pak Jokowi mungkin tidak dihitung sama sekali seorang insinyur misalnya itu. Iya. Yang dihitung malah justru belusuan. Orangnya merakyat. Orangnya opo anaknya. Berasal dari rakyat. Kan begitu kan? Iya. Kan seperti itu yang dihitung. Betul. Bukan dihitung kenapa milih Pak Jokowi karena Peter, bukan. Iya. Karena belusuannya itu. Iya, Prof. Nah, seperti itu. Kalau untuk ini, Prof, satu hal tentang kait dengan ziarah kubur itu, Prof. Ini ternyata Prof tadi sebelum kita dialog menyampaikan bahwa
ternyata orang mati pun juga bisa untuk mendapatkan kekuasaan dengan cara kita ziarah, mendapatkan legitimasi paling tidak. Katakanlah di Indonesia misalnya ziarah ke makam pendiri NU misalnya, atau ke makam seorang wali, sunan dan tokoh masyarakat di situ, maka secara elektoral masyarakat akan bersimpati itu, Prof. Itu budaya hal demikian menurut Prof bagaimana dari sisi mungkin politik ataupun kearifan gitu, Prof? Hal-hal semacam itu di Indonesia tidak bisa dianggap sepele ya, di Indonesia. Karena apa? Karena memang yang kalau dilihat dari sisi rasionalnya gitu kan, orang itu kan berpihak kepada orang yang memiliki kekuatan, orang yang dulu telah berjasa. Zaman dulu jasa itu kan tidak saja mempunyai kekuatan otak, iya kan, kekuatan nalar, kekuatan kekayaan, walaupun mereka juga punya itu. Iya. Tapi kan dianggap memiliki kekuatan-kekuatan yang sifatnya supranatural, ya. Nah itu, karena itulah maka kepercayaan seperti itu mendorong banyak orang ketika ingin menyalurkan diri sebagai seorang pemimpin, gitu kan, agar lalu paling tidak itu bisa memperkuat pribadinya, dirinya, maka dia datang ke situ. Tapi secara sosial juga bisa dipahami bahwa ketika orang itu senang kepada makam-makam yang mempunyai kekuatan itu, maka juga akan mendapatkan simpati dari banyak masyarakat, sehingga lalu orang seperti itu dipilih menjadi seorang pemimpinnya, gitu kan. Lalu orang mengatakan bahwa calon ini tidak hanya mengandalkan rasio, tapi juga mengandalkan kekuatan-kekuatan di luar yang rasio. Artinya ada keyakinan spiritual itu, Bro. Itu ya, keyakinan seperti itu ada gitu. Sampai datang ke misalnya orang-orang paranormal itu, Bro. Mohon maaf itu. Sampai demikian itu. Ya, jadi itu di tengah-tengah masyarakat masih hidup dan tumbuh seperti itu. Tapi itu tidak saja dimiliki oleh orang yang tidak berpendidikan, ya. Prof melihat di pemilu 2024 di era yang sudah sangat modern dengan media sosial seperti ini, hal-hal demikian masih ada, Prof, ya? Masih banyak orang seperti itu, masih banyak. Dan kepercayaan seperti itu tidak hanya didominasi oleh orang yang tidak sekolah, gitu kan. Yang tidak berpendidikan, orang yang berpendidikan, yang akademis pun. Coba sampai lihat kalau sampai pergi ke tempatnya yang dekat-dekat lah, ke Jombang, Kultur. Kan hampir semua hampir semua calon-calon itu kan, pemimpin-pemimpin itu kan, menteri-menteri itu kan menyempatkan diri untuk ziarah ke makam Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sekaligus kepada Betul. Dan sebetulnya hal seperti itu ada di semua dunia kok. Oh gitu ya? Iya, saya lihat misalnya Artinya tidak hanya di Indonesia? Di Rusia itu kan daerah orang yang tidak beragama kan? Ateis. Orang ateis. Katanya begitu. Iya kan? Nah, yang Prof lihat bagaimana di sana? Itu kan ada di Kremlin. Itu kan dimakamkan di situ para tokoh-tokoh komunis gitu ya. Oh, seperti misalnya Prof? Si Lenin. Ya, Lenin, Stalin itu kan, Khrushchev, macam-macam itu kan dimakamkan di tempat itu kan juga banyak orang ziarah. Jadi orang yang tidak beragama pun juga menghargai itu tokoh-tokoh yang karismatik yang pernah dianggap pemimpinnya gitu kan. Kalau mereka itu tidak percaya dengan kepercayaan itu, mestinya ketika mati kan dibuang aja ke sungai. Sebelahnya itu ada sungai. Tapi tidak itu. Dia ditentukan di suatu makam yang itu juga dibuat yang sedemikian rupa yang orang-orang pada tidak tahu namanya apa, ziarah atau apa ya, wisata religi saya tidak tahu. Jadi ziarah kubur yang mungkin tujuannya ini yang kita bahas untuk elektoral, Prof, ya. Sama ada keyakinan spiritual. Jadi dalam hal seperti itu tidak lalu setelah orang itu berpendidikan, orang itu bermodern, kemudian tidak peduli kepada hal-hal yang sifatnya supranatural begitu. Di Jepang itu kan, di sana kan situ kan
hari-hari tertentu kan juga ada orang yang ke kuburan itu. Tapi itu masyarakat umum atau tokoh politik juga? Ya saya kira saya nggak tahu, saya bisa membedakan. Tetapi ketika saya ngomong tentang itu, orang Jepang hari-hari tertentu ya datang kepada leluhurnya yang sudah meninggal itu, yang membawa apa yang disenangi. Jadi seperti misalnya Lutfi ya, ketika hidup menyukai sepatu itu, maka sepatu yang ditinggal itu dibawa ke sana, nanti dibawa kembali lagi untuk diberangkat yang sudah mati. Gitu. Nah, saya ingin mengatakan bahwa kepercayaan semacam itu tidak sekaligus bisa hilang hanya gara-gara pendidikan itu loh. Tidak hilang. Apalagi kalau sampai lihat di Iran gitu kan. Di Iran yang itu ke masuk Syiah itu coba. Imam Khomeini makamnya spiritual. Iya, itu malah kalau itu dibangun yang luar biasa indah. Seperti kalau di Surabaya itu ada apa itu? Ada Masjid Al-Akbar. Masjid Al-Akbar. Saya kira ketika saya dalam perjalanan dari Teheran Qom di kiri jalan itu, tak pikir ada masjid besar itu. Ternyata makamnya Khomeini kan gitu. Ayatullah Khomeini, pemimpin spiritual Iran 1979 pemirsa. Apalagi lalu sampai juga lihat di Mashhad ya. Di Iran juga. Di Iran dari Teheran kira-kira naik pesawat kira-kira 1 jam di situ. Di situ ada masjid. Ada satu masjid Mashhad itu di situ dimakamkan Imam Ali Ridho. Siapa Imam itu? Ali Ridho itu menurut informasi adalah keturunan Rasulullah yang nomor 8. Itu sehari-hari yang ziarah ke situ itu banyak sekali di masjid itu. Maka kemudian ke makamnya di masjid. Gitu kan. Itu untuk sekedar dekat bangunan itu. Itu untuk 3 meter, 4 meter itu orang sudah berjejal-jejal dan itu sepanjang waktu itu. Menurut jadi padahal pendidikan mereka juga tinggi ya kan. Mereka sudah betul. Dari sisi akademik sudah S3, S2 macam-macam tidak bisa dibedakan itu orang yang ada sekolah dan yang sekolah ketika mereka ketemu ke tempat-tempat yang dianggap keramat itu. Menurut Prof. Imam, perilaku politik yang bersifat klenik-klenik itu Prof, dalam tanda petik ya, itu apakah akan tetap bertahan selamanya atau suatu saat akan hilang Prof? Ya kalau kita lihat sekarang ini kan masyarakat juga sudah modern di berbagai belahan dunia ini. Kok itu tidak pernah hilang? Gitu ya. Itu kan karena itu maka sampai kapanpun juga tidak akan hilang. Jadi seperti misalnya makamnya Gus Dur gitu kan, makamnya Hadrasus Hasyim Asy'ari, tatkala masyarakatnya sudah S2, S3 semua sudah profesor lalu tidak diurus, tidak akan hilang. Yang profesor, yang dokter pun juga akan datang ke sana. Begitu. Dan sekarang kan juga begitu. Sekarang itu yang profesor, yang dokter juga ziarah kubur. Artinya tokoh-tokoh politik yang sekarang lagi nyalon, baik calon presiden, wakil presiden, legislatif, itu sowan ternyata tidak hanya kepada orang yang hidup, Bro. Sowan kepada orang yang sudah mati. Gitu. Iya, mereka kan punya keyakinan untuk memantapkan keyakinan dia barangkali mendapatkan sesuatu kekuatan kan gitu, kekuatan batin lah, saya kira begitu. Nah, mungkin ini Prof, sekarang kan tentu para calon ini menginginkan kemenangan Prof, mendapatkan simpati, dipilih oleh masyarakat begitu, khususnya yang sekarang juga menjadi calon anggota legislatif ya, dengan sekian banyak calon masyarakat Indonesia yang sangat banyak ini diperebutkan begitu suaranya, begitu elektoralnya begitu. Nah, sebenarnya kalau melihat karakteristik masyarakat kan berbeda-beda Prof. Istilahnya ketika mungkin untuk sosialisasi kampanye misalnya itu tidak hanya sekedar kemudian secara rasional begitu, bagaimana visi misi, program dan seterusnya. Kalau untuk Jawa sendiri Prof melihat karakteristik masyarakatnya seperti apa, atau di Malang aja lah Prof, supaya misalnya ini mungkin yang sedang menyaksikan, yang sedang nyalon ini supaya misalnya terpilih nih Prof. Kira-kira apa? Mungkin ada tips-tips dari Prof Imam nih barangkali, karena mohon maaf pemirsa, Prof Imam ini memang
rektor yang berbasis pendidikan Islam, tapi beliau ini pernah mengajar saya pengantar ilmu politik di semester awal begitu. Monggo, Bro. Jadi memilih seseorang itu kan ada kesamaan di dalam simpatik, rasa sama yang ada di dalam hatinya itu loh. Yang orang menyebutnya ada frekuensi ya, ada kesamaan frekuensi. Nah itulah, masyarakat sendiri kan berada aneka ragam. Sampai mengatakan masyarakat Jawa itu kan. Masyarakat itu kan punya nilai-nilai yang dianggap mulia, yang dianggap unggul, gitu kan. Betul. Tapi masyarakat yang orang Jawa itu kan juga tadi kembali bahwa orang itu yang sombong gitu kan, orang yang mengunggulkan apa yang dimiliki, misalnya ijazahnya, kekayaannya, pengaruhnya, bisa jadi dia mengatakan itu keunggulan. Tapi bagi orang lain itu malah justru titik lemah. Betul. Sebab itu dinilai itu sombong kan itu. Betul. Itu dinilai sombong. Betul. Nah itu. Makanya ya kita harus tahu sebetulnya masyarakat yang memilih itu yang dinilai itu apa. Nah, hanya kan para calon-calon itu kan menerjemahkan. Misalnya masyarakat itu dianggap milih kalau dikasih uang gitu kan. Ada yang dikasih sembako kan gitu kan. Tapi orang sekarang ini kan juga sudah semakin pinter. Gitu kan. Bahwa aku dikasih uang kayak gini ini ya disuruh memilih gitu kan. Sampai dapat apa kan gitu kan. Maka lalu tidak mendapatkan simpati kan gitu. Aku dinilai dari sisi harta. Makanya bisa tapi saja. Itu Prof, masyarakat juga kadang ada apa itu kata-kata wani piro itu Prof. Nah itu kan sebetulnya kan bukan masyarakat yang mengatakan begitu, tapi bukan kan masyarakat yang ngomong kan orang seperti Sabian itu kan lanjut Prof. yang katakan wani piro itu bukan masyarakat. Yang ngomong itu orang masyarakat yang pinter-pinter ya seperti Mas Lutfi ini gitu kan. Iya. Kalau masyarakat yang itu suara batin itu sebetulnya lebih memberikan ikatan ya. Ikatan batin itu loh. Sekarang Prof melihat referensi masyarakat ketika menentukan pilihan itu apakah sudah maju Prof atau Prof tadi mengatakan di awal ketika kita off air bahwa masyarakat sekarang sudah pintar-pintar, cerdas-cerdas, tidak seperti masyarakat dulu itu ketika menentukan pilihannya itu loh, Prof. Sehingga ini juga mungkin para calon juga harus lebih pandai lagi begitu, bagaimana untuk mendapatkan simpati dari masyarakat begitu, Prof. Itu. Jadi satu contoh ya, contoh yang real ya, tapi saya tidak tahu apa ini dimaknai negatif ya, kan? Katakanlah misalnya anak saya itu nyalon ya. Anak saya itu nyalon. Iya, tapi jangan disebut dulu, Bro. Tidak usah saya sebutkan ya. Iya. Pengetahuannya itu dia karena ada hubungan batin itu. Iya. Menerangkan adanya hubungan batin itu. Iya. Itu tidak sedikit ya. Ada orang-orang yang dulu murid saya. Iya. Dulu murid saya datang ke sini. Apa betul putranya Prof Imam menyalurkan jadi mencaleg ya, nyalek. Bilang iya gitu kan. Lalu mau apa? Saya mau berusaha untuk menolong. Kok sampai jauh-jauh ke sini? Iya, saya ini ada hubungan batin. Ya hubungan batin. Itu ada kan ikatan emosional. Emosional gitu kan. Sampai kapan jadi murid saya? Saya sudah lama. Iya. Kalau Mas Lutfi kan masih ingat kan? Masih. Ada orang yang saya sudah lupa. Tapi dia kan tidak pernah lupa. Yang saya heran itu kenapa Anda kok masih ingat saya? Dulu pernah saya dimarahi oleh Prof Imam. Gitu. Justru dulu saya marahi gitu kan. Dulunya itu ketika saya tegur keras itu dia sakit. Tapi setelah tua itu lalu dia merasa iya ya. Aku dulu diginikan umpama saya tidak diingatkan itu saya jadi apa itu kan. Orang yang seperti itu kan malah ada hubungan batin. Maka saya katakan hubungan batin itu menjadi penting kan gitu kan. Iya. Orang Jawa, orang Indonesia ini hubungan-hubungan seperti itu. Dan yang dinilai bukan kalau orang datang ke tempat saya itu mau dapat apa loh. Dia tahu kalau saya tidak punya uang kan. Iya. Anak saya juga tidak punya uang.
Iya, Tapi iya, kan iya. ada hubungan-hubungan yang sifatnya batinnya, hubungan rasa. Betul. Nah, rasa inilah yang sebetulnya lebih kokoh ya untuk mengikat dibanding hanya sekedar sembako, Betul. hanya sekedar uang. Saya kira zaman dulu sebelum ada uang begini kan, orang-orang itu kan para kiai-kiai itu kan mendapatkan hubungan batin dengan masyarakat luas gitu kan. Hanya sekarang kan juga tidak begitu banyak yang Iya. seperti itu. Apa maksud saya itu? Masyarakat itu betapapun akan memilih yang orang yang mempunyai ada sesuatu yang dinilai tinggi. Kalau orang itu menyandang sifat-sifat misalnya ya, orang itu tawadu, orang itu sabar, orang itu tidak tamak, orang itu kok ikhlas sebantu. Hal-hal semacam ini loh, ini nih yang perlu dihitung, yang kita tidak pernah hitung. Atau Padahal harganya murah. Alim, religius juga kadang. Ya kan sesungguhnya kalau lebih jelas itu kan Mas Lutfi saja kan, ya kan, sampean yang ke saya, Iya. kok sampean sering ke saya? Gitu kan? Padahal sampean jadi mahasiswa saya kan sudah lama sekali. Iya. Gitu kan? Saya juga sudah lupa kalau sampean tidak ke sini. Oh. Tapi lalu sampean kok masih ke sini? Dan tidak sekali saja. Coba sampean kan bisa tanya sendiri, apa yang kira-kira yang menjadikan kebetulan saja sampean ke sini pada saya mau wawancara. Betul. Tapi saat-saat tidak wawancara kan Mas Lutfi kan juga ke sini. Iya. Ada apa sebetulnya itu? Iya. Apa lalu minta uang pada saya? Kan juga tidak. Iya. Apa minta sembako pada saya? Kan juga tidak. Gitu kan? Apa minta saya akan angkat sampean ke level apa ya jabatan? Iya kan enggak ada hubungan apa-apa. Iya. Saya juga tua. Tapi Betul. kok mau ke sini? Ada apa? Iya. Itulah yang saya katakan ikatan batin. Ikatan batin. Lah orang yang punya ikatan batin itu bisa mengalahkan sembako, bisa mengalahkan uang, bisa mengalahkan segala-galanya. Program visi misi juga. Visi misi juga karena ikatan batin itu. Ya sama dengan kadang suasana hati juga, Bro. Iya, itulah suasana batin yang punya frekuensi yang sama. Iya. Lalu kesamaan itu yang saya katakan ikatan batin itu. Iya. Itu kalau menurut Prof nilai plus apa nilai min, Prof, untuk masyarakat Indonesia ketika memilih calon, kemudian produk pemimpin yang terpilih itu berdasarkan referensi tadi itu, Prof. Sebetulnya kan hal-hal semacam ini sangat penting pada zaman apapun. Hubungan-hubungan itu akan menjadi sangat kokoh kalau ada ikatan kasih sayang. Hubungan kasih sayang ini sebetulnya sangat kokoh. Dia tidak saja mengikuti perintah, tapi dia pada sampai tingkat membela. Dia tidak saja mengikuti, bahkan berkorban pun mau kalau orang itu sudah punya problemnya begini, Prof. Ya kalau calon yang didukung itu misalnya secara kualitas, secara kapabilitas itu baik dan mumpuni, Prof. Tetapi ketika tidak, tapi karena variabel-variabel tadi misalnya kedekatan emosional, kedekatan batin, sehingga dia terpilih itu, Prof. Sebetulnya kehidupan bersama itu kan tidak ditentukan oleh seorang diri ya. Pribadi. Ya. Apalagi kalau sudah berorganisasi kayak begini. Saya misalnya menjadi rektor, umpama saya merasa hebat sendiri, apa bisa jalan? Ya, tidak, Prof. Tidak bisa jalan. Iya. Saya ini menjadi jalan, bisa lakukan perubahan-perubahan itu karena saya didukung oleh semua masyarakat yang ada di situ. Katakanlah misalnya yang dipilih itu orang yang tidak punya kelebihan ya dalam tanda petik. Tapi kalau sudah ada hubungan kasih sayang antara pemimpin dan yang dipimpin, maka yang namanya uang juga bisa dikumpulkan, pikiran juga bisa dihimpun dari berbagai kalangan, kan begitu? Iya. Program-program juga bisa dibuat bersama, dilaksanakan secara bersama. Akhirnya kan yang pintar tidak seorang, yang pintar ya masyarakat seluruhan itu. Iya. Kita ini seringkali kan kala memilih pemimpin itu kan mungkin bisa jadi salah, dikiranya orang yang pintar itu kan, yang ijazahnya
konflik gitu kan. Iya. Tapi kalau dia tidak mendapatkan kasih sayang, tidak ditaati, Betul. tidak dipatuhi oleh masyarakat. Iya. Patuh itu kan karena ada rasa, Iya. ada sambung rasa. Nah, Iya. itu kan juga tidak akan jalan. Mau pemimpin itu tidak akan bisa jalan sendiri, mesti akan diayomi oleh semua orang. Kan begitu. Prof, kalau begitu mohon maaf, untuk biar terpilih berarti nggak perlu dong membuat suatu visi misi program yang katakanlah muluk-muluk misalnya. Kalau toh referensi masyarakat seperti yang Prof sampaikan tadi itu sudah bisa terpilih kok itu. Karena Termasuk fisik juga, Prof. Misalnya ganteng, cantik, itu kadang juga menjadi referensi tersendiri bagi masyarakat untuk menentukan pilihannya begitu. kalau sampai mengatakan itu karena ganteng, karena tapan, karena ini kan karena sudah dia kan bisa sambung hatinya itu karena ketapanannya itu kan. Oh iya. Ya kalau misalnya visi misi karena di zaman modern, program zaman modern karena dituntut kan. Oh iya. Karena dituntut oleh sebuah aturan kan, kalau tidak dibuat kan juga nanti tidak masuk kan begitu. Tidak memenuhi syarat kan, gitu kan. Tidak memenuhi syarat. Maka lalu itu juga diperlukan. Iya. Tapi jangan dikira bahwa kemajuan itu hanya gara-gara visi dan misi. Oh. Bisa jadi orang yang visi misinya bagus, tapi lalu itu hanya menjadi dokumen saja. Apa yang ditulis lain daripada yang dilakukan kan juga bisa jadi. Iya betul, bisa jadi demikian. Lalu kehidupan ini kan, dinamika kehidupan ini kan tidak linier. Iya. Kehidupan ini kan banyak hal yang mempengaruhinya itu. Karena itu maka memang sulit memprediksi masa depan walaupun banyak orang ngomong tentang masa depan. Iya Prof, karena kita sudah agak panjang juga Prof, mungkin pada satu titik Prof, untuk mungkin kita fokus untuk pemilihan calon presiden Prof ya, dan wakil presiden. Kita tidak bicara orang, tapi menurut Prof, pemimpin seperti apa yang dibutuhkan Indonesia khususnya ini ke depan Prof, dengan berbagai tantangan, kemudian dinamika, baik persoalan di dalam negeri, di luar negeri, agar Indonesia ini menjadi negara yang katakanlah maju begitu. Kalau dalam perspektif Islam Prof, yang disebutkan di Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah itu mungkin Prof bisa mengeksplor dari sisi itu. Ya, pemimpin yang bagus itu adalah pemimpin yang diikuti oleh masyarakatnya. Kenapa diikuti? Karena dipercaya. Kenapa dipercaya? Karena di situ ada hubungan kasih sayang. Jadi pemimpin itu ditaati itu karena dipercaya itu karena ada hubungan kasih sayang antara yang dipimpin dengan yang mimpin. Kalau itu hal-hal seperti yang saya katakan itu bisa dibangun, maka sebetulnya tidak ada masalah. Yang namanya uang nanti bisa dicari bersama. Yang namanya program-program bisa disusun bersama. Yang namanya pelaksanaan bisa dikerjakan bersama. Tapi semua adalah karena ada rasa kasih sayang, pemimpin mengasihi sayang pada masyarakat, masyarakat kasih sayang sama yang dipimpin. Itu sebetulnya kunci daripada keberhasilan. Kunci rumusnya itu tadi. Rumusnya itu adalah seperti itu. Artinya tidak saling membenci Prof ya. Tidak saling antara membenci, pemimpin dan rakyat pada pemimpin. Tidak saling tidak percaya. Lalu kemudian juga apa yang dikatakan pemimpin dikari oleh yang dipimpin itu adalah petaka sebetulnya. Oh. Jadi pemimpin itu adalah bagaimana namanya memimpin orang. Yang dipimpin itu kan masyarakat yang beraneka ragam kayak begini ini. Gitu kan? Iya. Karena kalau Sulit, masyarakat yang beraneka ragam itu sudah dicintai, dipercaya, ditaati, itu kan sudah selesai. Udahlah, contohnya paling gampang itu Mas Lutfi. Saya kembali saja Mas Lutfi. Iya Bro. Mas Lutfi mau datang ke rumah saya, itu apakah lalu tak suruh kan juga enggak? Karena kan sampai percaya sama saya kan itu kan. Karena kepercayaan itulah menjadikan sampai tak omongin juga mau dengarkan kan begitu kan. Lalu kalau ketika sampai sudah tahu sudah percaya sama saya, sampai sudah apa yang saya katakan itu hal baik, sampai kan tidak perlu tak bayar kan. Melaksanakan sesuatu itu kan bukan karena bayaran saya. Bahkan sampai kan mau berkorban
untuk melaksanakan pikiran-pikiran pandangan saya. Iya. Gitu kan? Sebab kalau pemimpin dan pimpin yang bagus itu bukan hubungan-hubungan transaksional. Oh, Bukan hubungan bayar-membayar. betul. Tapi adalah hubungan-hubungan kesamaan. Betul. Apa yang ada di dalam hati. Kan itu sebetulnya sederhana. Transaksional wanipiro itu jelek, Prof ya? Itu jelek. Itu kan wanipiro itu kan bahasa masyarakat tertentu. Saya betul. katakan masyarakat broker ya. Kalau broker itu kalau bahasa Jawanya itu Betul. apa ya? Ya maklar ya. Iya. Itu kan bukan dia mau melakukan sesuatu karena ada upah. Betul. Hal-hal yang sifatnya hubungan-hubungan saku. Betul. Jadi sebaiknya masyarakat itu hubungannya jangan Tapi mohon maaf, Prof. saku dengan saku, tapi hati ke hati. Di beberapa, tentu tidak semua, Prof ya. Hal-hal yang transaksional berhubungan dengan upah wanipiro itu ternyata juga tidak hilang sepenuhnya, Prof Imam. Artinya masyarakat kita juga ternyata ada yang masih demikian. Itu kan nanti. Tapi tidak akan membuahkan satu hal yang kebaikan biasanya. Oh gitu. Nanti Walaupun terpilih misalnya. Walaupun terpilih, biasanya tidak diakhiri dengan husnul khotimah itu kan biasanya. Oh. Tapi hubungan-hubungan yang bagus itu adalah hubungan-hubungan saling percaya, saling tolong menolong, saling kasih sayang di antara kita semua itu. Iya. Karena itu kan agama sendiri kan menganjurkan talihlah hubungan saling kasih sayang. Maka bagaimana kasih sayang? Maka dimulai dari ta'aruf. Ta'aruf itu saling kenal. Iya. Kenalan itu melahirkan yang namanya tafahum, saling memahami. Kalau orang itu sudah saling memahami, maka lalu saling menghargai. Namanya tadzomun, saling menghargai, saling toleransi. Ya, tasamuh bukan, saling menghargai. Tadzomun. Lalu ada lagi starohum, saling kasih sayang. Oh ya, Kasih sayang itu akan muncul kalau sudah saling menghargai, saling memuliakan, kan? Baru lalu setelah tarahum ta'awun, saling tolong menolong. Nah coba dimulai saja pemimpin itu mulai dari ta'aruf untuk tafahum, jadi paham siapa pemimpin saya, siapa masyarakat saya, kan gitu kan. Lalu tazomun, saling menghargai gitu kan. Baru lalu tarohum, saling kasih sayang. Lalu memunculkan yang namanya ta'awun, saling kerjasama bersama. Itu ini yang bagus ini sebetulnya itu. Kalau ini bisa diwujudkan, maka masyarakat itu untuk maju tidak perlu biaya mahal. Tidak perlu menghabiskan energi yang berlebih-lebihan yang menguras apa yang kita miliki ini gitu kan. Tapi itu akan berjalan dan berjalannya seperti akhirnya berbuah masyarakat yang baldatun thayyibatun warabun ghafur seperti yang sama mau itu kan. Kalau masyarakatnya sudah seperti dan produk yang dihasilkan pemimpin dari yang Prof sampaikan tadi juga akan yang bagus begitu, Prof. Iya, manusianya begitu. Menjadi manusia bagus, ya kan? Iya. Masyarakat yang mungkinkah yang demikian akan terwujud, Prof, pada pemilu 2024 ini, Prof? Ya, diusahakan, semua mengusahakan akan bagaimana menjadikan masyarakat damai. Karena itulah tidak perlu saling olok-mengolok, saling merendahkan. Jangan dikira yang direndahkan itu malah kalah. Justru yang rendah itu malah menang kan gitu. Karena orang iba dengan orang yang direndahkan. Gitu. Baik, Prof, sebagai penutup pesan Prof Imam untuk para calon yang sekarang sedang berkontestan, baik calon presiden, wakil presiden, calon anggota legislatif. Karena kita memahami bahwa pemilu ini adalah permainan, tentu ada yang menang, ada yang kalah, Bro. Nah, kalau menang mungkin semuanya siap menang. Nah, untuk yang kalah ini, Bro, kadang sulit menerima realitas sampai mohon maaf, ada yang sampai kemudian stres, patah hati, itu dan seterusnya. Itu bagaimana agar hal-hal demikian bisa dipahami dan tidak perlu terjadi, Prof Imam? Untuk mencapai menjadi calon ini saja kan sudah punya
modal kelebihan yang banyak. Kan tidak sembarang orang bisa menjadi calon presiden dan wakil presiden ini. Otomatis ini kan sudah melalui sebuah seleksi ya, seleksi baik yang formal maupun yang informal. Karena itu maka 3 calon itu sebetulnya sudah baik ya. Sudah baik semua kan begitu kan. Baik semua. Tinggal lalu kita ini milih yang mana kan itu. Toh di antara 3 ini kan bahasanya kan tidak ada yang jelek atau tidak jelek, yang tinggi dia kan sudah seperti ini kan. Iya. Dan kita sudah kenal semua itu kan. Iya. Karena itu tidak perlu lalu harus saling jatuh menjatuhkan, memprovokasi, menganggap yang lain rendah gitu kan. Ayolah ini kita seperti makan di warung Padang itu loh. Oh iya. Sudah beber seperti itu, tinggal siapa yang milih. Toh sekarang ini informasi juga sudah sekian banyak. Karena itu siapa saja yang kepilih ya itulah presiden kita gitu kan. Baik. Pemimpin kita Ya, gitu kan. Yang tidak kepilih kan masih ada waktu di masa yang akan datang kan gitu kan. Iya. Nah, itu. Baik, terima kasih Prof. Imam atas waktunya. Demikian pemirsa wawancara saya dengan beliau, mudah-mudahan bermanfaat, bisa menambah wawasan pengetahuan pada pemirsa dan menjadi preferensi untuk menghadapi pemilu tahun 2024 ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Prof. Syukron.